Beruntung aku putus darimu. Begitu hinaan yang ia lontarkan. Namun, ia sama sekali tidak sadar bahwa di balik gerobak sederhana itu, pria yang ia hina sedang memikul sebuah pengorbanan yang begitu besar. Sebuah kebenaran yang jika terungkap, akan meruntuhkan seluruh keangkuhannya dan menenggelamkannya dalam lautan penyesalan. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan roda kehidupan yang selalu berputar. Siapakah pria itu sebenarnya? Dan rahasia apa yang ia simpan? Tetaplah bersama kami. Namun sebelum kita mulai, kami mengajak Anda semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan komentar terbaik Anda untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda semua senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada tara. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, Anda semua menonton dari daerah mana saja? Semoga doa baik ini bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, menyatukan kita semua dalam kebaikan dimanapun kita berada. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta, di antara hutan beton gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menggapai awan, kehidupan berdenyut dengan ritme yang tak pernah berhenti. Di salah satu sudut jalan protokol Sudirman yang paling sibuk, di mana deru mesin mobil mewah bersahutan dengan langkah kaki para eksekutif yang terburu-buru, ada sebuah pemandangan yang menjadi ironi yang mencolok. Di sanalah, seorang pria bernama Zidan berdiri dengan tenang di balik sebuah gerobak sederhana bertuliskan, "Telur Gulung Juara". Zidan, seorang pemuda berusia akhir 20-an, memiliki perawakan yang tegap dan wajah yang bersih. Meskipun pakaian yang ia kenakan hanyalah kemeja flanel biasa yang lengannya digulung hingga siku, tak ada yang bisa menutupi aura ketenangan dan kecerdasan yang terpancar dari sorot matanya. Tangannya bergerak dengan begitu lincah dan cekatan. Mengocok telur dengan bumbu rahasia di dalam sebuah gelas takar, menuangkannya dengan gerakan memutar ke dalam minyak panas, lalu dengan sigap menggulungnya menggunakan tusuk sate hingga menjadi sebuah mahakarya kuliner jalanan yang sempurna. Gerobaknya mungkin sederhana, namun kebersihannya luar biasa. Setiap botol saus tertata rapi, kompornya mengkilat, dan tidak ada satupun noda minyak yang tercecer. Ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, ini adalah sebuah panggung kecil di mana Zidan menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya. Aroma gurih telur yang berpadu dengan wangi bumbu khas menguar di udara, menjadi magnet bagi para pegawai kantor yang ingin mengganjal perut di sore hari. Senyumnya tak pernah pudar saat melayani setiap pembeli, entah itu seorang satpam gedung, seorang karyawati, atau bahkan anak-anak yang merengek pada orang tuanya. Baginya, semua pembeli adalah raja yang harus dilayani dengan sepenuh hati. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang dengan begitu telaten menggulung telur di pinggir jalan ini, beberapa tahun lalu adalah seorang arsitek muda yang sangat berbakat, yang rancangannya pernah memenangkan penghargaan dan digadang-gadang akan menjadi bintang besar di dunia arsitektur Indonesia. Namun kini, cetak biru dan maket gedung telah berganti menjadi tusuk sate dan adonan telur. Takdir telah menuliskan sebuah skenario yang berbeda untuknya, sebuah jalan terjal yang ia tempuh dengan keikhlasan yang luar biasa, demi sebuah alasan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Langit Jakarta perlahan mulai meredup, berganti warna dari biru cerah menjadi jingga keemasan. Jam pulang kantor telah tiba, membuat jalanan yang tadinya sudah padat kini semakin sesak oleh lautan kendaraan. Di tengah hiruk-pikuk itulah, sebuah sedan mewah Eropa berwarna hitam legam, yang catnya berkilauan memantulkan cahaya lampu kota, tiba-tiba menepi dan berhenti dengan gerakan yang sedikit angkuh, tepat di samping gerobak telur gulung milik Zidan. Suara mesinnya yang halus namun bertenaga terdengar kontras dengan deruk knalpot motor dan angkutan umum di sekitarnya. Seketika, pemandangan itu menarik perhatian beberapa orang di trotoar. Pintu mobil di sisi penumpang terbuka dengan mulus. Muncullah sepasang kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi dari merek desainer ternama, disusul oleh sesosok wanita yang penampilannya begitu memukau, seolah ia baru saja melangkah keluar dari sampul majalah mode. Dialah Zahra. Gaun sutra yang membalut tubuhnya terlihat begitu elegan, tas tangan yang ia jinjing berharga puluhan juta rupiah, dan riasan wajahnya sempurna tanpa celah. Di sisinya, seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas mahal ikut turun dari kursi pengemudi. Pria itu, Doni, tunangannya, menatap sekeliling dengan ekspresi jijik, seolah udara pinggir jalan yang penuh polusi itu bisa menodai pakaian mahalnya. Awalnya,
Zahra hanya ingin mengomel pada Doni yang berhenti mendadak hanya karena ingin membalas pesan di ponselnya. Namun, matanya tak sengaja tertuju pada gerobak sederhana di depannya, dan lebih tepatnya, pada sosok pria yang sedang sibuk melayani pembeli. Untuk sesaat, dunia Zahra seakan berhenti berputar. Matanya menyipit, berusaha memastikan penglihatannya. Pria dengan kemeja flanel itu, pria yang tangannya begitu terampil menggulung telur wajah itu, ia sangat mengenalnya. Zidane, desisnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri, penuh dengan nada ketidakpercayaan. Zidane, yang baru saja selesai menyerahkan pesanan, mengangkat wajahnya dan pandangan mereka bertemu. Jantung Zidane seolah berhenti berdetak selama sepersekian detik. Di antara ribuan wajah yang ia temui setiap hari, wajah inilah yang paling sering menghantui mimpinya, wajah yang pernah menjadi pusat dunianya. Wajah Zahra. Kilatan masa lalu yang indah sekaligus menyakitkan berkelebat cepat di benaknya. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa, Zidane berhasil menguasai dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memasang kembali topeng ketenangannya, seolah ia hanya sedang menatap seorang calon pembeli yang baru datang. Pertemuan yang paling ia hindari selama ini, akhirnya terjadi di tempat dan waktu yang paling tidak ia inginkan. Udara di antara mereka terasa berat, syarat dengan sejarah yang tak terucapkan, mempersiapkan panggung untuk sebuah drama yang menyakitkan. Ketidakpercayaan di wajah Zahra dengan cepat berubah menjadi seringai sinis yang tajam. Seolah menemukan sebuah tontonan yang paling lucu di dunia, ia melangkahkan kakinya mendekati gerobak, diikuti oleh Doni yang menatap Zidane dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Setiap langkah Zahra yang anggun di atas trotoar yang tidak rata itu, seolah menjadi sebuah penegasan akan jurang pemisah yang kini terbentang di antara kehidupan mereka. Ia berhenti tepat di depan gerobak, aroma parfum mahalnya yang dulu begitu Zidane sukai, kini terasa begitu asing dan menyesakan. Zahra melipat tangannya di dada, matanya menelusuri penampilan Zidane dengan tatapan menghina, dari ujung rambut hingga celemek sederhana yang terikat di pinggangnya. Lalu, sebuah tawa kecil yang dipaksakan dan penuh cemooh lolos dari bibirnya. Zidane, aku benar-benar nggak percaya ini, ucapnya dengan suara yang sengaja dikeraskan, cukup untuk didengar oleh beberapa pelanggan yang sedang menunggu pesanan mereka. Jadi, setelah semua pembicaraan hebatmu tentang mimpi dan masa depan ini akhirnya dirimu sekarang? Seorang penjual telur gulung. Ia mengucapkan kata, penjual telur gulung, dengan penekanan yang lambat dan merendahkan, seolah itu adalah profesi paling hina di muka bumi. Zidane hanya diam, tangannya yang tadi lincah kini berhenti bergerak. Ia menelan ludah, berusaha menekan gejolak emosi yang membakar dadanya. Setiap kata dari Zahra terasa seperti belati yang menusuk tepat di luka lamanya. Melihat Zidane hanya diam, Zahra merasa di atas angin. Ia melirik ke arah Doni dengan manja, seakan ingin memamerkan betapa benar keputusannya dulu. Sayang, kenali nih, ini Zidane, katanya pada Doni, mantanku. Dulu sih katanya calon arsitek hebat. Doni tersenyum miring, senyum yang sama sekali tidak ramah. Oh, jadi ini orangnya? Dari arsitek jadi pengusaha kuliner kaki lima? Peningkatan karir yang menarik, cibir Doni, disambut tawa kecil dari Zahra. Puncaknya, Zahra menatap lurus ke mata Zidane, tatapan yang dingin dan tanpa penyesalan. Jujur ya, Zid. Sekarang aku bersyukur banget. Untung aku dulu putusin kamu. Coba bayangin kalau aku masih sama kamu. Mungkin sekarang aku ikut ngocok telur di sini, katanya, lalu ia tertawa lepas, tawa yang terdengar begitu nyaring dan menyakitkan di telinga Zidane. Lihat hidupku sekarang. Aku punya segalanya. Semua yang gak akan pernah bisa kamu kasih. Hinaan itu, yang dilontarkan di depan umum, di depan para pelanggannya, terasa lebih tajam dari pisau manapun. Zidane merasakan darahnya mendidih, namun ia mengepalkan tangannya erat-erat di balik gerobak, menancapkan kukunya ke telapak tangan, menggunakan rasa sakit fisik itu untuk meredam amarah dan luka hatinya. Ia tahu, membalas hinaan mereka tidak akan ada gunanya. Ada hal yang jauh lebih penting yang sedang ia perjuangkan. Sebuah perjuangan suci yang tidak akan pernah dipahami oleh orang-orang seperti Zahra dan Doni. Tawa Zahra yang menggema di sudut jalan yang bising itu, seolah menciptakan sebuah ruang hampa di sekitar Zidane. Waktu terasa melambat. Pandangan beberapa pelanggan yang tadinya penuh simpati, kini berubah menjadi kasihan. Udara terasa berat,
dipenuhi oleh keangkuhan yang baru saja dimuntahkan tanpa ampun. Di dalam dadanya, Zidane merasakan badai yang berkecamuk hebat. Setiap kata hinaan itu bagaikan percikan api yang menyulut amarahnya. Ada sebuah dorongan primitif dalam dirinya untuk berteriak, untuk membongkar semuanya, untuk merobek senyum puas di wajah Zahra dan Doni. Ia ingin sekali berkata, "Aku seperti ini karena menyelamatkan nyawa ibuku. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kau mengerti. Zahra, uang yang kau puja itu tidak ada artinya dibandingkan satu helaan napas seorang ibu." Ia ingin memperlihatkan foto ibunya yang tersenyum lemah di ranjang perawatan, senyum yang bisa ia beli dengan setiap tetes keringatnya di depan kompor panas ini. Kemarahan, kesedihan, dan rasa rindu pada martabatnya yang diinjak-injak bergejolak, mengancam untuk meledak dan menghancurkan benteng ketenangan yang telah susah payah ia bangun. Namun, di tengah badai itu, Zidane memejamkan matanya sejenak. Ia menarik satu napas panjang dan dalam, napas yang seolah ia hirup dari pusat bumi untuk menenangkan jiwanya. Dalam kegelapan sesaat itu, bayangan wajah ibunya muncul dengan jelas. Wajah penuh syukur saat ia melakukan panggilan video semalam, wajah yang mulai menunjukkan rona sehat, suara lemahnya yang berkata, "Terima kasih ya, Le. Perjuanganmu yang membuat ibu masih bisa bertahan." Bayangan itu, suara itu, adalah sauhnya. Kekuatan terbesarnya. Amarahnya tidak akan bisa membayar tagihan rumah sakit. Kebanggaan dirinya yang terluka tidak akan bisa membeli obat-obatan ibunya. Pengorbanannya ini terlalu suci untuk dinodai oleh pertengkaran sia-sia di pinggir jalan. Perlahan, Zidane membuka matanya. Badai di dalam dirinya telah reda, menyisakan lautan ketenangan yang dalam dan luas. Kepalan tangannya yang tadi memutih, kini mengendur. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Zahra. Bukan lagi dengan tatapan seorang mantan kekasih yang terluka, melainkan tatapan seorang pria dewasa yang telah menemukan kedamaian dalam pilihan hidupnya. Di matanya, Zahra tidak lagi terlihat glamor. Ia hanya tampak kecil dan kosong. Lalu, dari bibir Zidane, keluarlah sebuah kalimat yang lembut, tulus, dan sama sekali tidak mengandung sarkasme. Sebuah kalimat yang memiliki kekuatan ribuan kata. "Semoga kamu selalu bahagia, Zahra." Hanya itu. Singkat, padat, dan menusuk dengan cara yang tidak terduga. Kalimat itu bukan tanda kekalahan, melainkan sebuah pernyataan kemenangan mutlak atas egonya sendiri. Itu adalah pelepasan. Ia benar-benar mendoakan kebahagiaan untuk wanita yang baru saja menghinanya, karena ia tahu, sumber kebahagiaannya sendiri berada di tempat yang berbeda, di tingkat yang lebih tinggi. Seketika, tawa Zahra terhenti. Ia dan Doni tertegun. Mereka mengharapkan amarah, pembelaan diri, atau mungkin permohonan yang memalukan. Tapi mereka justru mendapatkan ketulusan dan kedewasaan. Reaksi tenang Zidane adalah sebuah tamparan tak terlihat yang jauh lebih keras daripada makian apapun. Sikap itu membuat hinaan mereka tampak bodoh, dangkal, dan kekanak-kanakan. Zahra tiba-tiba merasa kikuk dan salah tingkah. Keangkuhannya mendadak layu, karena ia tidak mendapat reaksi yang ia inginkan untuk memuaskan egonya. Zidane, dengan ketenangannya, telah memegang kendali penuh atas situasi tersebut. Untuk memahami dalamnya lautan ketenangan di mata Zidane, kita harus memutar kembali sang waktu, kembali ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, Jakarta terasa seperti kota yang berbeda bagi Zidane dan Zahra. Bukan kota yang kejam dan menghakimi, melainkan sebuah kanvas raksasa tempat mereka melukis mimpi-mimpi mereka yang paling indah. Zidane bukanlah seorang penjual telur gulung. Ia adalah Zidane Pratama, SARS, seorang arsitek muda jenius di salah satu firma arsitektur paling bergengsi di ibu kota. Namanya mulai diperhitungkan. Tangan yang kini cekatan menggulung telur, dulunya begitu piawai menari di atas kertas sketsa, melahirkan desain-desain bangunan yang inovatif dan memukau. Saat itu, Zidane dan Zahra adalah sepasang kekasih yang menjadi iri banyak orang. Mereka adalah definisi dari pasangan sempurna. Zidane dengan kecerdasannya yang cemerlang dan semangatnya yang menyala-nyala, dan Zahra dengan kecantikannya yang mempesona dan keanggunannya yang selalu menjadi pusat perhatian. Cinta mereka bersemi di tengah hiruk-pikuk proyek konstruksi dan gemerlapnya acara-acara sosialita. Zidane seringkali mengajak Zahra ke lokasi proyek-proyek besarnya. Di tengah debu dan kerangka baja sebuah gedung yang sedang dibangun,
Zidane akan berdiri dengan helm proyek di kepala, matanya berbinar penuh gairah saat menjelaskan setiap detail visinya kepada Zahra. Lihat di sana, sayang, Zidane akan menunjuk ke sebuah ruang kosong, nanti di sana akan jadi lobi utama dengan langit-langit setinggi 20 meter dan instalasi lampu kristal raksasa. Dan di sudut sana, akan ada taman vertikal yang membuat semua orang merasa seperti di surga. Zahra akan mendengarkan dengan penuh kekaguman, terpesona bukan hanya oleh kemegahan rancangannya, tapi oleh api semangat di mata pria yang sangat ia cintai itu. Puncak dari janji cinta mereka terukir di sebuah bukit kecil di pinggiran Jakarta, di sebidang tanah kosong yang Zidane beli dengan tabungannya. Sore itu, dengan latar belakang matahari terbenam yang melukis langit dengan warna oranye dan ungu, Zidane mengeluarkan sebuah sketsa dari tasnya. Itu bukan sketsa gedung pencakar langit, melainkan sketsa sebuah rumah. Rumah yang hangat, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman bunga, sebuah balkon tempat mereka bisa minum teh di pagi hari, dan sebuah ayunan di halaman belakang. Ini rumah kita nanti, Zahra, bisik Zidane, suaranya syarat dengan ketulusan. Aku yang akan merancangnya sendiri. Setiap sudutnya akan kupenuhi dengan cinta kita. Ini janjiku padamu. Aku akan membangun istana impian kita dengan tanganku sendiri. Zahra menitikkan air mata bahagia. Ia memeluk Zidane dengan erat, merasakan degup jantung pria itu yang seirama dengan degup jantungnya. Saat itu, ia begitu yakin bahwa Zidane adalah masa depannya. Ia percaya pada setiap janji, mengagumi setiap mimpi, dan merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki cinta seorang Zidane Pratama. Langit Jakarta yang menjadi saksi bisu hari itu, seolah ikut tersenyum merestui cinta mereka yang tampak begitu murni dan tak tergoyahkan. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik cakrawala yang indah itu, awan gelap sudah mulai berkumpul, siap menumpahkan badai yang akan menguji cinta dan janji mereka hingga ke titik terlemahnya. Kebahagiaan yang dirasakan Zidane dan Zahra terasa begitu nyata dan abadi, seperti fondasi beton sebuah gedung yang Zidane rancang, kokoh dan tak tergoyahkan. Namun, kehidupan seringkali memiliki rancangannya sendiri, sebuah cetak biru tak terduga yang bisa meruntuhkan struktur paling kuat sekalipun. Badai itu datang bukan dalam bentuk angin kencang atau hujan deras, melainkan dalam bentuk dering telepon di suatu sore yang sibuk, sebuah panggilan yang terdengar biasa saja pada awalnya, namun ternyata membawa guru pertama yang akan memecah belah langit cerah mereka. Zidane sedang berada di kantornya, di puncak dunianya. Ia baru saja menyelesaikan presentasi gemilang di hadapan Dewan Direksi klien besar, mendapatkan pujian dan tepuk tangan meriah. Rasa puas dan bangga menyelimuti dirinya. Ia bersandar di kursinya, menatap cakrawala Jakarta dari jendela kacanya yang besar, dan pikirannya langsung tertuju pada Zahra. Ia berencana akan mengajak kekasihnya itu makan malam di restoran paling romantis di kota untuk merayakan kemenangannya. Ia bahkan sudah memikirkan kata-kata yang akan ia ucapkan, tentang bagaimana setiap kesuksesannya ini adalah langkah untuk mempercepat pembangunan rumah impian mereka. Di tengah lamunannya yang indah itulah, ponselnya bergetar. Nama yang tertera di layar adalah Bude Lastri, kakak dari ibunya yang tinggal di Solo. Zidane tersenyum, mengira ini adalah panggilan biasa untuk menanyakan kabar. Ia mengangkatnya dengan riang. Assalamualaikum, Bude. Pripun kabare? Sapanya dalam bahasa Jawa yang halus. Namun, jawaban dari seberang sana bukanlah sapaan hangat yang biasa ia terima. Yang terdengar adalah isak tangis yang tertahan dan suara yang bergetar karena panik. Zidane, kamu harus segera pulang, ibumu. Seketika, senyum di wajah Zidane membeku. Jantungnya serasa diremas. Seluruh euforia kemenangannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh cengkeraman es rasa takut yang menusuk. Ibu kenapa, Bude? Ibu sakit apa? Desaknya, suaranya kini terdengar tegang dan cemas. Bude Lastri, dengan napas yang tersengal-sengal, akhirnya berhasil menjelaskan. Ibunya, wanita yang paling ia cintai di dunia, yang membesarkannya seorang diri dengan penuh perjuangan setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba pingsan saat berada di pasar. Setelah serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, dokter memberikan sebuah vonis yang terdengar seperti hukuman mati. Ibunya didiagnosis menderita sebuah penyakit autoimun langka yang sangat agresif. Sebuah penyakit yang tidak hanya menggerogoti fisik, tetapi juga membutuhkan serangkaian pengobatan berkelanjutan yang biayanya astronomis.
Dunia Zidane runtuh saat itu juga. Dinding kaca kantornya yang megah seakan retak, dan gedung-gedung pencakar langit di luar sana terlihat kabur oleh air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Proyek besar, pujian direksi, rencana makan malam romantis, semua itu menjadi tidak berarti. Pusat gravitasinya, poros dunianya, kini telah bergeser. Bukan lagi tentang membangun gedung atau rumah impian, tapi tentang bagaimana caranya mempertahankan satu-satunya bangunan paling berharga dalam hidupnya agar tidak roboh. Ibunya. Telepon itu adalah guru pertama, sebuah peringatan bahwa badai terbesar dalam hidupnya akan segera tiba, dan ia harus menghadapinya, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Vonis dokter itu bukan lagi sekadar guru di kejauhan, melainkan petir yang menyambar tepat di jantung kehidupan Zidane. Tanpa berpikir dua kali, ia mengambil cuti darurat dan terbang ke Solo. Di sana, di sebuah kamar rumah sakit yang steril dan berbau obat-obatan, ia melihat pemandangan yang meremukan hatinya. Ibunya, wanita yang dulu selalu tampak tegar dan penuh energi, kini terbaring lemah di ranjang, dengan berbagai selang infus menancap di lengannya. Namun, saat melihat Zidane datang, sebuah senyum tulus terukir di bibirnya yang pucat, seolah memberikan kekuatan pada putranya, padahal dialah yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Zidane menghabiskan hari-harinya di samping ibunya, menggenggam tangannya, sementara pikirannya bekerja 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Tagihan pertama dari rumah sakit datang, dan angka yang tertera di sana sudah cukup untuk membuatnya menelan ludah. Itu barulah awal. Dokter menjelaskan rentetan perawatan yang harus dijalani, terapi khusus, obat-obatan impor yang tidak ditanggung asuransi, dan kemungkinan perawatan jangka panjang di fasilitas yang lebih baik. Biayanya bukan lagi sekadar besar, tapi raksasa. Kembali ke Jakarta, Zidane tidak lagi sama. Api semangat di matanya yang dulu berkobar untuk arsitektur, kini berganti menjadi api perjuangan untuk kehidupan ibunya. Prioritasnya telah berubah total. Langkah pertama yang ia ambil adalah sebuah keputusan yang menyakitkan. Ia menjual mobil sport kesayangannya, mobil yang menjadi simbol pertama dari kesuksesan karirnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah benda mati. Zahra, tentu saja, terkejut. Kenapa dijual? Sayang, bukannya kamu suka banget sama mobil itu? Tanyanya dengan nada khawatir. Nggak apa-apa, ini untuk tambahan biaya pengobatan ibu. Nanti kalau ada rezeki lagi, kita bisa beli yang lebih bagus. Jawab Zidane, berusaha terdengar optimis. Namun, pengorbanan itu ternyata tidak cukup. Tagihan terus datang seperti gelombang pasang yang tak pernah surut. Zidane mulai menyentuh tabungannya, dana yang susah payah ia kumpulkan untuk membeli tanah dan membangun rumah impian mereka. Setiap kali ia melakukan transfer, hatinya terasa teriris. Ia seolah sedang membongkar bata demi bata fondasi masa depan yang telah ia rancang dengan Zahra. Perubahan itu mulai terasa dalam gaya hidup mereka. Makan malam di restoran mewah berbintang kini berganti menjadi makan di warung tenda, atau bahkan memasak sendiri di apartemen. Hadiah-hadiah mahal dari butik ternama yang biasa Zidane berikan pada Zahra di hari-hari spesial, kini tak ada lagi, berganti menjadi ucapan sederhana. Zidane bahkan mulai mengambil pekerjaan-pekerjaan sampingan di malam hari, membuat desain untuk proyek-proyek kecil, yang membuatnya sering kelelahan dan kurang waktu untuk Zahra. Zahra mulai merasakan dampaknya. Awalnya ia mencoba mengerti, namun kesabarannya perlahan menipis. Keluhan-keluhan kecil mulai sering terlontar dari bibirnya. Kita udah lama yang gak nonton premier di bioskop. Atau, temen-temenku semua liburan ke Bali akhir tahun ini, kita kapan? Atau, aku lihat tas model baru, tapi harganya. Ia tidak mengatakannya dengan niat jahat. Namun setiap keluhan itu terdengar seperti sayatan sembilu di telinga Zidane, membuatnya merasa gagal sebagai seorang pria, sebagai seorang kekasih. Jurang di antara mereka mulai tercipta. Zahra terbiasa dengan kehidupan yang gemerlap, sementara Zidane kini harus menjalani kehidupan yang penuh perhitungan, di mana setiap rupiah menjadi sangat berharga untuk ditukar dengan satu hari lagi kehidupan bagi ibunya. Bulan-bulan berlalu menjadi sebuah siklus yang menguras emosi dan finansial. Zidane hidup dalam dua dunia. Siang hari sebagai arsitek brilian yang merancang bangunan jutaan dolar, malam hari sebagai anak yang cemas menghitung setiap rupiah untuk menyambung napas ibunya. Namun, ia segera menyadari sebuah kenyataan pahit. Gaji besarnya sebagai seorang arsitek, yang datang sebulan sekali,
Terasa seperti setetes air di gurun pasir kebutuhan medis ibunya yang tak ada habisnya. Ia seringkali membutuhkan dana segar secara mendadak. Dana harian yang tidak bisa menunggu tanggal gajian. Fleksibilitasnya pun terbatas. Ia tidak bisa seenaknya pulang ke Solo setiap kali kondisi ibunya menurun. Di tengah keputusaasaannya, sebuah ide gila namun sederhana muncul di benaknya. Ide yang terinspirasi dari kenangan masa kecilnya, saat ibunya sering membuatkannya telur gulung paling lezat sepulang sekolah. Sebuah usaha kecil, usaha yang bisa menghasilkan uang tunai setiap hari, usaha yang memberinya kebebasan waktu untuk menjadi anak yang berbakti. Dengan hati yang berat namun mantap, ia mengambil keputusan paling radikal dalam hidupnya. Keputusan yang bagi orang lain adalah sebuah kegilaan. Suatu malam, di apartemennya yang kini terasa lebih kosong setelah beberapa perabot ia jual, Zidan memberanikan diri untuk berbicara pada Zahra. "Zahra, ada yang mau aku omongin," mulainya dengan suara pelan. Aku udah mutusin buat resign dari kantor." Zahra yang sedang melihat-lihat majalah fashion, langsung mengalihkan pandangannya, matanya membelalak tak percaya. "Apa? Kamu bilang apa? Resign? Kamu bercanda kan, Zid?" "Aku serius, Rah. Gaji bulanan nggak akan pernah cukup. Aku butuh penghasilan harian untuk ibu. Aku butuh waktu yang lebih fleksibel. Aku berencana buka usaha kecil-kecilan dulu," jelas Zidan, berharap kekasihnya akan mengerti. Namun, yang ia dapatkan adalah reaksi yang jauh dari harapannya. Wajah Zahra memerah karena amarah dan kekecewaan. "Usaha kecil-kecilan? Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Kamu mau buang semua kerja kerasmu selama ini? Karir cemerlangmu? Terus gimana dengan masa depan kita? Rumah impian kita?" Hardiknya, suaranya meninggi. "Rumah itu nggak ada artinya kalau aku kehilangan ibuku. Ra, ini cuma sementara. Sampai ibu sembuh." Zidan mencoba membela diri, suaranya syarat dengan permohonan. "Sementara katamu?" Zahra tertawa sinis. "Ini bukan lagi soal ibumu, Zidan. Ini soal kamu yang udah nyerah. Kamu udah nggak punya ambisi. Kamu lebih milih jualan di pinggir jalan daripada berjuang untuk masa depan kita," tuduhnya dengan kejam. Setiap kata Zahra adalah tamparan keras bagi Zidan. Ia menatap wanita di hadapannya dan tiba-tiba merasa begitu asing. Wanita yang dulu mengagumi semangatnya, kini menuduhnya telah kehilangan ambisi, justru di saat ia sedang mengerahkan seluruh sisa semangatnya untuk perjuangan terbesar dalam hidupnya. "Ambisiku sekarang cuma satu, Zahra," jawab Zidan dengan suara bergetar namun tegas. "Melihat ibuku sehat kembali." Zahra menggelengkan kepalanya dengan tatapan dingin. Ia berdiri, mengambil tas tangannya, dan menatap Zidan untuk terakhir kalinya. "Aku nggak bisa, Zid. Aku nggak bisa hidup dalam ketidakpastian kayak gini. Aku butuh masa depan yang jelas, yang terjamin. Sesuatu yang udah nggak bisa kamu tawarkan lagi. Maaf, kita selesai." Itulah kata-kata terakhirnya. Zahra berbalik, melangkah keluar dari pintu apartemen dan juga dari kehidupan Zidan, tanpa pernah menoleh ke belakang. Malam itu, di tengah kesunyian apartemennya, Zidan tidak hanya kehilangan wanita yang ia cintai, tetapi juga seluruh dunia yang pernah ia bangun dengan susah payah. Ia kini sendirian, dengan hati yang hancur berkeping-keping, memeluk sebuah keputusan berat yang menjadi satu-satunya harapan bagi ibunya. Perpisahan pahit itu adalah titik nol dalam hidupnya, akhir dari sebuah babak, dan awal dari sebuah perjalanan sunyi yang membawanya ke gerobak telur gulung di sudut Jalan Sudirman. Sedan mewah berwarna hitam itu akhirnya melesat pergi, meninggalkan kepulan tipis asap knalpot dan keheningan yang canggung di sekitar gerobak Zidan. Beberapa pasang mata yang tadi menyaksikan drama singkat itu kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kekaguman. Hinaan Zahra masih menggantung di udara, kata-katanya yang tajam seolah meninggalkan goresan tak kasat mata di udara senja Jakarta. Zidan berdiri mematung sejenak, menatap ke arah mobil yang telah hilang ditelan kemacetan. Ia membiarkan dirinya merasakan sengatan rasa sakit itu sekali lagi, membiarkannya mengalir di sekujur tubuhnya, lalu, dengan sebuah helaan napas panjang, ia melepaskannya. Ia tidak punya kemewahan waktu untuk meratapi luka. Ada antrean kecil yang kembali terbentuk, ada perut-perut lapar yang harus diisi. Dengan gerakan yang terkendali, ia kembali ke posisinya. Tangannya kembali menari,
mengocok telur, menuang, dan menggulung dengan presisi yang sama seperti sebelumnya. Namun, jika ada yang melihat lebih dekat ke matanya, mereka akan menemukan kedalaman yang berbeda di sana. Sebuah keteguhan yang baru saja ditempa oleh api ujian. Ia melayani setiap pelanggan dengan senyum yang sama tulusnya, seolah-olah tidak ada badai yang baru saja menerpa panggung kecilnya. Baginya, setiap gulungan telur yang ia jual adalah sebongkah harapan, setiap lembar uang yang ia terima adalah sebutir peluru untuk memenangkan peperangan sunyinya. Malam semakin larut. Lampu-lampu gedung perkantoran mulai padam satu persatu, digantikan oleh gemerlap lampu jalanan yang tak pernah tidur. Setelah pelanggan terakhir pergi, Zidane memulai ritual hariannya. Ia membersihkan setiap inci gerobaknya hingga mengkilat, menyimpan sisa bahan makanan dengan hati-hati, dan menghitung pendapatan hari itu dengan teliti. Kemudian, dengan tenaga yang tersisa, ia mendorong gerobaknya menyusuri trotoar, menjauhi kemegahan Sudirman, menuju sebuah gang sempit di belakang gedung-gedung tinggi itu. Perjalanannya adalah sebuah ironi visual. Ia melewati lobi hotel bintang 5 yang mewah, butik-butik desainer yang memajang koleksi terbaru, tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Zahra. Kini, ia hanya melewatinya sebagai bayangan. Tujuannya adalah sebuah rumah kontrakan petak yang sederhana. Ruangan itu tidak besar, hanya cukup untuk sebuah kasur lipat di lantai, sebuah lemari kecil, dan sebuah meja belajar yang kini penuh dengan catatan resep dan perhitungan modal. Tidak ada lagi maket arsitektur atau buku-buku desain yang tebal. Inilah istananya sekarang, benteng pertahanannya. Setelah membersihkan diri, Zidane duduk di tepi kasurnya. Ia mengeluarkan ponselnya, benda paling berharga yang ia miliki. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Kali ini bukan karena cemas, melainkan karena rindu dan antisipasi. Ia membuka aplikasi panggilan video dan menekan satu nama, Ibu Surga. Beberapa detik kemudian, wajah seorang wanita paruh baya yang teduh muncul di layar. Wajah ibunya. Beliau tidak lagi terbaring lemah di ranjang rumah sakit, melainkan duduk bersandar di sebuah kursi yang nyaman di sebuah kamar yang terang dan bersih, bagian dari sebuah fasilitas perawatan jangka panjang terbaik di Solo. Wajahnya masih pucat, namun rona sehat sudah mulai kembali. Senyumnya mengembang begitu melihat wajah Zidane. "Assalamualaikum, Zidane, anakku," sapanya dengan suara yang terdengar lebih bertenaga dari bulan-bulan sebelumnya. "Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sudah makan? Obatnya sudah diminum?" Rentetan pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Zidane, penuh dengan perhatian. "Alhamdulillah, Le. Semua baik. Perawat di sini baik-baik sekali. Ibu tadi sore jalan-jalan di taman, udaranya segar," jawab sang ibu, matanya berbinar bahagia. "Kamu sendiri bagaimana? Proyek konsultasi kamu lancar? Jangan terlalu lelah ya, Nak. Jaga kesehatanmu." Zidane tersenyum, sebuah senyum tulus yang hanya ia perlihatkan pada ibunya. "Alhamdulillah lancar juga, Bu. Kliennya suka." Zidane gak capek kok, yang penting ibu sehat dan senang di sana. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang tetangga di kampung, tentang acara televisi yang baru ditonton sang ibu, tentang kenangan masa kecil. Di dalam percakapan itu, Zidane bukanlah penjual telur gulung yang baru saja dihina. Ia adalah Zidane, anak kebanggaan ibunya, pahlawan dalam dunianya. Setiap tawa kecil dari ibunya adalah musik terindah di telinganya, membayar lunas semua rasa lelah dan sakit hati yang ia rasakan. Inilah sumber kekuatannya. Inilah alasan mengapa hinaan Zahra hanya terasa seperti debu jalanan. Karena di layar ponselnya ini, ia sedang menatap seluruh alam semestanya, dan alam semestanya itu sedang tersenyum bahagia kepadanya. 1 minggu telah berlalu sejak pertemuan di pinggir jalan itu. Bagi Zidane, hari-harinya kembali berjalan seperti biasa, diisi dengan kerja keras dan panggilan video malam hari yang menjadi sumber kekuatannya. Namun bagi Zahra, ingatan akan pertemuan itu sesekali masih muncul, bukan sebagai rasa bersalah, melainkan sebagai sebuah penegasan bahwa keputusannya untuk meninggalkan Zidane adalah yang paling tepat. Ia semakin menenggelamkan dirinya dalam dunia barunya yang penuh kemewahan, seolah ingin membangun benteng yang lebih tinggi lagi antara masa kininya yang gemerlap dan masa lalunya yang ingin ia lupakan. Malam itu, Zahra dan Doni menghadiri acara reuni akbar angkatan universitas mereka,
yang diadakan di salah satu ballroom hotel paling mewah di Jakarta. Suasana begitu megah. Lampu kristal raksasa menggantung anggun di langit-langit, alunan musik jazz mengalir lembut, dan ratusan alumni yang kini telah menjadi orang-orang sukses, pengusaha, dokter, pengacara, pejabat, berbaur dalam panggung sandiwara kesuksesan. Zahra berada di elemennya. Dengan gaun malam yang dirancang khusus dan perhiasan berlian yang berkilauan, ia menjadi salah satu bintang di pesta itu. Ia tertawa, menyapa teman-teman lama, dan dengan bangga memperkenalkan Doni sebagai tunangannya, menikmati setiap tatapan kagum dan iri yang ditujukan padanya. Di tengah keramaian itu, saat sedang mengambil segelas minuman, matanya menangkap sesosok wajah yang sangat ia kenal. Sosok itu adalah Satria Wijoyo, seorang arsitek yang kini juga sangat sukses dan memiliki firma konsultannya sendiri. Namun, yang lebih penting bagi Zahra, Satria adalah sahabat terbaik Zidan sejak hari pertama mereka kuliah. Mereka dulu seperti saudara, tak terpisahkan. Sebuah ide licik melintas di benak Zahra. Didorong oleh ego dan keinginan untuk sekali lagi memvalidasi keputusannya, ia mengajak Doni untuk menghampiri Satria. Satria, ya ampun, apa kabar? Sapa Zahra dengan senyum manis yang dibuat-buat. Satria, yang sedang berbincang dengan beberapa teman lainnya, menoleh dan tersenyum ramah. Zahra, baik, kamu sendiri gimana? Makin sukses aja kelihatannya, jawabnya dengan tulus. Setelah berbasa-basi sejenak dan memperkenalkan Doni, Zahra dengan gaya bercerita yang ringan dan seolah-olah itu adalah sebuah lelucon, mulai membuka topik yang ia inginkan. Sat, gue met minggu lalu? Bener-bener nggak nyangka, deh. Satria mengangkat alisnya, penasaran. Siapa? Zidan, kata Zahra, sengaja menyebut nama itu dengan nada penuh drama. Aku ketemu dia di Sudirman. Kamu tahu dia sekarang ngapain? Sebelum Satria sempat menjawab, Zahra sudah melanjutkan dengan nada merendahkan yang terbungkus dalam keprihatinan palsu. Dia jualan telur gulung, Sat. Pakai gerobak gitu di pinggir jalan. Ya ampun, aku sampai syok lihatnya. Kasihan banget, padahal dulu dia kan yang paling pintar di antara kita semua. Zahra menceritakan versinya tentang pertemuan itu, tentu saja tanpa menyebutkan hinaan yang ia lontarkan. Ia melirik Doni, yang ikut tersenyum sinis, lalu kembali menatap Satria, mengharapkan sebuah reaksi yang sama. Ia berharap Satria akan ikut terkejut, ikut merasa kasihan, atau mungkin mengatakan sesuatu yang akan semakin mengukuhkan citra Zidan sebagai seorang pecundang. Ia ingin mendengar validasi dari sahabat terdekat Zidan sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya. Zahra menyelesaikan ceritanya dengan senyum puas, menanti tepukan di bahu atau setidaknya anggukan setuju dari Satria. Ia mengharapkan sahabat Zidan itu akan menggelengkan kepala dengan sedih. Mungkin berkata, sayang sekali, padahal dulu dia punya potensi besar. Itu akan menjadi pembenaran termanis bagi semua tindakannya. Namun, reaksi yang ia terima adalah kebalikannya, sebuah reaksi yang membekukan senyum di wajahnya dan mengirimkan getaran dingin ke tulang punggungnya. Di luar dugaan Zahra, Satria tidak tertawa. Ia tidak tersenyum. Ia bahkan tidak menunjukkan ekspresi kasihan. Sebaliknya, keramahan di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh topeng kekecewaan yang dingin dan menusuk. Kehangatan di matanya yang tadi menyapa Zahra sebagai teman lama, kini berubah menjadi tatapan tajam yang seolah bisa menembus kepalsuan yang Zahra tampilkan. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa begitu pekat, memisahkan mereka dari keriuhan pesta di sekelilingnya. Kasihan? Suara Satria terdengar rendah, nyaris seperti sebuah desisan, namun syarat dengan beban emosi yang berat. Kamu bilang dia kasihan, Zahra? Zahra terkesiap. Nada bicara Satria yang penuh penekanan itu membuatnya bingung dan sedikit takut. Ya iya, tentu saja. Maksudku, lihat saja kondisinya sekarang. Jawabnya dengan ragu, kepercayaan dirinya mulai goyah. Doni, merasakan ketegangan, mencoba ikut campur dengan nada angkuh. Sudah jelaskan? Dari arsitek jadi jualan telur gulung, itu bukan kemajuan namanya. Satria sama sekali tidak melirik Doni. Matanya terkunci pada Zahra, seolah Doni hanyalah perabot tak terlihat. Aku tidak sedang berbicara denganmu, katanya pada Doni dengan dingin,
sebelum kembali memfokuskan seluruh kekecewaannya pada Zahra. Aku tidak percaya ini, lanjut Satria, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Dari semua orang di dunia ini, Zahra, aku selalu berpikir kamulah orang yang paling mengenalnya. Paling tidak, kamu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Tapi ternyata, aku salah besar. Jantung Zahra mulai berdebar kencang. Ini salah. Skenario ini berjalan sangat salah. Kamu benar-benar nggak tahu, ya? Tanya Satria lagi, lebih seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Tatapannya kini bercampur antara amarah dan kesedihan yang mendalam. Kamu nggak tahu pengorbanan apa yang sudah dia pikul sendirian selama ini. Satria mengambil satu langkah lebih dekat, suaranya kini lebih pelan namun intensitasnya berkali-kali lipat. Pria yang kamu tertawakan di pinggir jalan itu, pria yang kamu hina di depan tunangan barumu untuk memuaskan egomu, pria itu. Satria berhenti sejenak, membiarkan setiap katanya meresap, adalah pahlawan sejati. Kata, pahlawan, itu menghantam Zahra seperti sebuah tamparan keras. Pahlawan? Zidane? Si penjual telur gulung? Konsep itu begitu absurd, begitu bertentangan dengan narasi yang telah ia bangun di dalam kepalanya, hingga otaknya terasa korslet. Untuk pertama kalinya malam itu, topeng kesempurnaannya retak. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya menatap Satria dengan mata yang membulat penuh kebingungan. Melihat ekspresi kosong di wajah Zahra, Satria menggelengkan kepalanya dengan pelan, rasa jijiknya tak lagi bisa disembunyikan. Nikmati pestamu, Zahra, katanya dengan nada akhir yang dingin. Ia kemudian berbalik badan dan melangkah pergi tanpa pamit, meninggalkan Zahra yang berdiri mematung di tengah keramaian pesta, dengan satu kata yang terus berputar dan menggema di benaknya, pahlawan. Malam yang seharusnya menjadi malam kemenangannya, kini telah hancur lebur, diracuni oleh benih keraguan yang baru saja ditanamkan dengan begitu kuat di dalam hatinya. Kata-kata Satria menggantung di udara seperti vonis. Pesta yang tadinya terasa megah dan penuh warna, di mata Zahra kini berubah menjadi panggung teater yang sunyi dan abu-abu. Suara tawa dan denting gelas di sekelilingnya terdengar jauh, teredam oleh detak jantungnya sendiri yang berdebar tak karuan. Doni mencoba menyentuh lengannya. Sayang, kamu kenapa? Udah biarin aja orang aneh itu. Tapi Zahra menepis tangannya tanpa sadar. Pikirannya tidak lagi di sana. Ego dan harga dirinya yang terluka kini telah dikalahkan oleh sebuah rasa penasaran yang begitu kuat, sebuah firasat buruk yang mulai merayap dan mencengkeram hatinya. Ia harus tahu. Ia harus mendapatkan penjelasan. Dengan langkah yang sedikit goyah, Zahra meninggalkan Doni yang kebingungan. Ia menyusuri kerumunan, matanya liar mencari sosok Satria. Ia akhirnya menemukan sahabat mantan kekasihnya itu di area balkon, berdiri sendirian membelakangi pesta, menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkelip seperti permata yang tak terjangkau. Punggungnya yang tegap terlihat menanggung sebuah beban. Satria, panggil Zahra, suaranya terdengar lebih rapuh dari yang ia inginkan. Satria menoleh perlahan, wajahnya masih dingin tanpa ekspresi. Mau apa lagi, Zahra? Jelaskan padaku, desak Zahra, kini berdiri di hadapannya. Apa maksudmu dengan pahlawan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Satria tersenyum pahit, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Buat apa kamu tahu? Toh itu tidak akan mengubah apapun. Kamu sudah memilih jalanmu, jalan yang berkilauan ini, katanya sambil mengedikkan dagu ke arah ballroom pesta. Biarkan Zidane menempuh jalannya sendiri. Aku berhak tahu, sergah Zahra, nada putus asa mulai menyelinap dalam suaranya. Aku pernah menjadi bagian dari hidupnya. Setidaknya beri aku penjelasan. Satria menatapnya dalam-dalam, mencari-cari sisa dari sosok Zahra yang dulu ia kenal, Zahra yang tulus mencintai sahabatnya. Mungkin ia melihat secercah kebingungan yang tulus di sana, atau mungkin ia hanya merasa sudah saatnya membela kehormatan Zidane. Akhirnya, ia menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah melepaskan semua beban yang ia simpan selama ini. Baiklah, katanya dengan suara pelan namun tegas. Kamu ingin tahu kebenarannya? Dengarkan baik-baik. Satria mulai bercerita. Ia membawa Zahra kembali ke hari di mana Zidane menerima telepon dari Solo. Ia melukiskan dengan kata-kata yang gamblang tentang vonis penyakit langka yang diderita ibunda Zidane.
Ia menjelaskan tentang biaya pengobatan yang membengkak, yang bahkan gaji seorang direktur pun akan kewalahan untuk menanggungnya. Mobilnya, kata Satria, menatap lurus ke mata Zahra. Dia jual untuk membayar deposit perawatan pertama. Tabungan yang ia siapkan untuk rumah impian kalian, habis untuk kemoterapi dan obat-obatan impor. Tanah di pinggir kota itu sudah lama terjual untuk membiayai operasi besar ibunya. Setiap aset, setiap mimpi yang pernah ia bangun bersamamu, satu persatu ia preteli dan ia tukar demi satu hari tambahan napas untuk wanita yang melahirkannya. Napas Zahra tercekat di tenggorokan. Setiap kalimat Satria adalah sebuah hantaman palu godam yang meretakkan dunia sempurnanya. Dan keputusannya untuk resign, lanjut Satria, suaranya kini bergetar menahan emosi. Itu bukan karena dia kehilangan ambisi, Zahra. Justru itu adalah puncak dari ambisinya. Ambisi seorang anak untuk menyelamatkan ibunya. Dia sadar, gaji bulanan tidak akan pernah bisa mengejar tagihan harian. Dia butuh uang tunai, setiap hari, untuk dikirim ke Solo. Dia butuh kebebasan waktu untuk bisa lari ke stasiun kapan saja jika kondisi ibunya memburuk. Pekerjaan korporatmu yang gemerlap itu tidak akan pernah memberinya kemewahan seperti itu. Jadi dia memilih berjualan telur gulung. Usaha sederhana yang memberinya semua itu. Uang tunai setiap hari dan kebebasan. Saat kamu sibuk memilih gaun untuk pesta malam ini, Zidan sibuk menghitung berapa banyak telur yang harus ia beli untuk modal besok. Saat kamu mengeluhkan kemacetan dari dalam mobil mewahmu, Zidan mendorong gerobaknya di bawah terik matahari. Pria yang kamu sebut pecundang itu, pria yang kamu hina karena bau asap dan minyak, dia sedang berperang sendirian di medan perangnya sendiri, Zahra. Dan dia tidak pernah mengeluh. Satria mengakhiri ceritanya, membiarkan kebenaran yang telanjang itu menggantung di udara malam yang dingin. Zahra berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Dunianya telah jungkir balik. Kebenaran yang diungkapkan Satria tidak menghantam Zahra seperti ombak, melainkan seperti tsunami. Sebuah gelombang raksasa tak bersuara yang datang dalam senyap, menyapu bersih seluruh pondasi keangkuhan dan pembenaran diri yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia berdiri membeku di balkon, sementara Satria sudah lama pergi meninggalkannya sendirian dengan kehancuran batinnya. Lampu-lampu kota Jakarta yang terhampar di hadapannya kini tidak lagi terlihat indah, melainkan tampak seperti ribuan mata yang sedang menatap dan menghakiminya. Di dalam kepalanya, sebuah proyektor mental mulai memutar ulang adegan pertemuannya dengan Zidan di pinggir jalan. Tapi kali ini, ia tidak lagi menjadi pemeran utama yang glamor. Ia melihat dirinya sendiri dari sudut pandang orang ketiga, dan apa yang ia lihat membuatnya muak. Ia melihat seorang wanita angkuh dengan senyum sinis yang kejam, melontarkan kata-kata setajam silet kepada seorang pria yang menanggung beban dunia di pundaknya. Untung aku putusin kamu. Suara tawanya sendiri kini terdengar seperti lengkingan iblis di telinganya. Mungkin sekarang aku ikut ngocok telur di sini. Kata-kata itu kini terasa begitu menjijikan, begitu dangkal, begitu tidak manusiawi. Ia membandingkan pengorbanan Zidan dengan keluhannya sendiri. Ia ingat pernah merajuk selama berhari-hari karena Zidan lupa pada hari jadi bulanan mereka. Padahal di saat yang sama, Zidan mungkin sedang pusing mencari cara membayar tagihan obat ibunya. Ia ingat pernah mengeluh karena mobil mereka, hanya sedan Jepang biasa, tidak menyadari bahwa Zidan sedang berusaha mempertahankan setiap asetnya demi sebuah nyawa. Ia melihat Doni, tunangannya, yang beberapa saat lalu dengan angkuh mencibir Zidan. Doni, pria yang memberinya kemewahan, namun mungkin tidak akan pernah mau mengorbankan kuku jarinya sekalipun untuk orang lain. Tiba-tiba, gaun desainer yang ia kenakan terasa seperti kostum badut yang memalukan. Perhiasan berlian di leher dan pergelangan tangannya terasa seperti rantai dingin yang membelenggu jiwanya. Kemewahan yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya, kini terasa seperti sebuah kutukan, sebuah simbol dari kebutaan hatinya. Pesta di dalam ballroom, dengan segala tawa dan basa-basinya, kini tampak seperti sebuah komedi absurd yang menertawakan kebodohannya. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkongannya. Udara di sekitarnya terasa panas dan menyesakkan. Ia harus pergi dari sana. Ia tidak tahan lagi. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berlari. Bukan lagi berjalan anggun, tapi berlari dengan panik. Ia menerobos kerumunan, mengabaikan panggilan bingung dari Doni dan sapaan dari teman-temannya.
Setiap senyum yang ia lihat di pesta itu, seolah berubah menjadi seringai yang mengejeknya. Ia hanya punya satu tujuan, keluar dari neraka kepalsuan yang ia ciptakan sendiri. Ia berhasil mencapai koridor hotel yang sepi. Punggungnya bersandar di dinding yang dingin, kakinya terasa lemas hingga ia merosot ke lantai. Di sanalah, di kesunyian koridor yang mewah itu, pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya tumpah ruah. Ia menangis. Bukan tangisan seorang putri yang sedih, melainkan isak tangis yang pecah dan menyakitkan dari seorang pendosa yang baru saja menyadari kesalahannya. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat, setiap isakannya adalah sebuah pengakuan atas dosanya. Ia menangisi Zidane, bukan karena kasihan, tapi karena rasa kagum pada ketegaran pria itu. Dan yang lebih utama, ia menangisi dirinya sendiri, menangisi betapa dangkal, egois, dan butanya ia selama ini. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang kekasih. Ia telah membuang sebuah berlian paling murni, hanya untuk memungut sebongkah kaca yang berkilauan. Dan penyesalan itu adalah sebuah jurang gelap yang kini menelannya bulat-bulat. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Pesta yang gemerlap terasa seperti mimpi buruk yang baru saja ia lewati. Bayangan Zidane silih berganti muncul di benaknya. Zidane yang dulu penuh semangat di lokasi proyek, dan Zidane yang sekarang berdiri dengan tenang di balik gerobaknya. Namun, citra yang paling menghantuinya adalah citra Zidane sang pahlawan, seperti yang dilukiskan oleh Satria. Seorang pria yang diam-diam memikul beban seorang diri, berperang dalam sunyi demi wanita yang memberinya kehidupan. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa, namun bagi Zahra, dunia terasa berbeda. Warna-warni kemewahan yang dulu memanjakan matanya, kini terlihat pudar dan tak berarti. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, wajah sembab, mata bengkak karena menangis semalaman. Sosok yang menatap balik bukanlah seorang sosialita yang sukses, melainkan seorang wanita yang kalah telak oleh keegoisannya sendiri. Sebuah dorongan yang kuat, sebuah kebutuhan yang mendesak untuk melakukan sesuatu, membakarnya dari dalam. Ia harus meminta maaf. Ia tahu kata-kata tidak akan bisa menghapus lukanya, tapi ia harus mencobanya. Ia berhutang permintaan maaf itu pada Zidane. Dengan langkah yang terasa berat, ia mengambil kunci mobilnya. Kali ini ia tidak berdandan. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat seadanya. Ia menyetir mobilnya bukan dengan keangkuhan seperti biasanya, melainkan dengan kegelisahan seorang pesakitan yang akan menghadapi pengadilannya. Tujuannya hanya satu, sudut Jalan Sudirman. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, di tempat yang agak tersembunyi, memberikan pemandangan yang jelas ke arah gerobak telur gulung juara. Di sanalah Zidane. Berdiri sama seperti tempo hari. Sibuk, fokus, dan entah bagaimana, terlihat begitu berwibawa di tengah kesederhanaannya. Zahra hanya duduk di dalam mobil, mengamati dari kejauhan. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, jantungnya berdebar kencang, rehearsing kata-kata maaf di dalam kepalanya. Saat itulah, ia menyaksikan sebuah adegan kecil yang meruntuhkan sisa pertahanannya. Seorang anak laki-laki kecil, mungkin seorang anak jalanan, mendekati gerobak Zidane dengan ragu-ragu. Anak itu menyodorkan beberapa lembar uang ribuan yang lecek, jumlahnya jelas tidak cukup. Ia menunjuk ke arah telur gulung dengan tatapan penuh harap. Zidane, yang sedang sibuk melayani antrean, berhenti sejenak. Ia menatap anak itu, lalu tersenyum dengan begitu hangat. Senyum yang dulu selalu Zahra rindukan. Zidane berjongkok untuk menyejajarkan tingginya dengan si anak, menepuk bahunya dengan lembut, lalu mengatakan sesuatu yang tidak terdengar oleh Zahra. Kemudian, Zidane kembali berdiri dan dengan cekatan membuatkan satu porsi khusus untuk anak itu, bahkan ia menambahkan beberapa gulung ekstra. Ia menyerahkan porsi itu kepada si anak, menolak uang lecek yang disodorkan, dan malah mengacak-acak rambut anak itu dengan penuh kasih sayang. Anak itu pun berlari pergi dengan wajah berseri-seri, memegang erat hartanya. Zahra terenyak di kursinya. Pemandangan itu, kebaikan yang begitu murni dan spontan itu, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang ia tuduh tidak punya masa depan itu ternyata memiliki hati yang lebih kaya dari semua harta yang pernah Zahra impikan. Bagaimana mungkin ia, dengan segala dosa dan keangkuhannya,
berani melangkah ke hadapan pria semulia itu? Kata, maaf, yang sudah ia siapkan tiba-tiba terasa begitu murah, begitu tidak pantas. Permintaan maafnya hanya akan mengusik ketenangan pria itu, merobek kembali luka lama hanya untuk menenangkan hati nuraninya sendiri. Rasa malu yang luar biasa, yang lebih pekat dari penyesalan manapun, melumpuhkannya. Ia tidak sanggup. Ia tidak layak. Ia menyadari bahwa hukuman terbaik untuknya bukanlah penolakan dari Zidane, melainkan kesadaran bahwa ia tidak lagi pantas untuk sekadar berdiri di hadapannya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin mobilnya. Air mata kembali mengalir deras di pipinya. Kali ini bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan kekalahan. Ia menginjak pedal gas dan melaju pergi, meninggalkan Zidane yang sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja diamati, dikagumi, dan ditangisi dari kejauhan. Di sudut Jalan Sudirman, senja telah sepenuhnya menyerah pada malam. Zidane baru saja selesai merapikan gerobaknya, bersiap untuk mendorongnya pulang menyusuri malam Jakarta yang tak pernah lelah. Ia sama sekali tidak menyadari drama sunyi yang baru saja terjadi di seberang jalan. Ia tidak tahu bahwa sepasang mata yang pernah ia tatap dengan penuh cinta, baru saja menatapnya dengan lautan penyesalan sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, menyelesaikan pekerjaannya dan segera melakukan panggilan video dengan ibunya. Saat tangannya baru saja memegang gagang pendorong gerobak, ponsel di sakunya bergetar hebat. Bukan getaran pesan biasa, melainkan getaran panggilan masuk. Zidane sedikit mengernyit, nomor yang tertera tidak ia kenal, namun kode areanya adalah Solo. Jantungnya seketika berdebar kencang, diserang oleh firasat yang campur aduk antara harapan dan kecemasan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menjawab panggilan itu. Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan Bapak Zidane Pratama? Tanya sebuah suara yang tenang dan profesional di seberang sana. Iya, benar. Saya sendiri. Ini dengan siapa? Ya, jawab Zidane, suaranya tegang. Saya Dr. Hardy, Pak. Dari Panti Rawat Sejahtera di Solo, dokter yang menangani Ibu Sulastri. Dunia Zidane seakan berhenti berputar. Panggilan dari dokter kepala di luar jadwal, biasanya seringkali berarti berita buruk. Ia mencengkeram ponselnya lebih erat, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ada apa ya, Dok? Apa terjadi sesuatu dengan ibu saya? Tanyanya, napasnya tertahan. Dokter Hardy di seberang sana terdiam sejenak. Sebelum akhirnya berkata dengan nada yang penuh kelegaan, saya menelepon untuk memberikan kabar baik, Pak Zidane. Sangat baik, malah. Hasil pemeriksaan menyeluruh terbaru Ibu Sulastri baru saja keluar. Dan terus terang, ini di luar ekspektasi kami semua. Seperti sebuah keajaiban. Sel-sel agresif dalam tubuhnya menunjukkan regresi yang sangat signifikan. Kondisinya luar biasa stabil dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan total. Zidane terdiam. Ia tidak yakin apakah ia salah dengar. Pemulihan total. Dok, ulangnya dengan suara bergetar. Betul, Pak. Jalan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, kami bisa mengatakan dengan optimis bahwa ibu bapak telah melewati masa kritisnya dan berada di jalan menuju kesembuhan. Perjuangan bapak, doa bapak telah dijawab. Saat itulah bendungan yang telah dibangun Zidane selama bertahun-tahun akhirnya jebol. Kekuatan yang menopang kakinya seolah hilang. Ia bersandar di gerobaknya, lututnya terasa lemas. Ponsel itu masih menempel di telinganya, namun ia tidak lagi bisa mendengar apa-apa. Air mata yang selama ini ia bendung, yang ia telan bersama setiap hinaan dan rasa lelah, kini tumpah tanpa bisa dikendalikan. Ia tidak terisak, ia menangis sejadi-jadinya. Tangis haru penuh syukur yang meledak dari lubuk jiwa yang paling dalam. Ia menengadahkan wajahnya ke langit malam Jakarta yang tercemar polusi, namun baginya, langit itu terlihat begitu indah, seolah ia bisa melihat Tuhan sedang tersenyum padanya. Perjuangannya tidak sia-sia. Pengorbanannya telah terbayar lunas. Sementara itu, di belahan lain kota yang sama, Zahra terjebak dalam kemacetan. Air matanya mengaburkan gemerlap lampu kota menjadi pendaran cahaya yang menyakitkan. Ia menyadari sepenuhnya apa yang telah hilang. Ia kehilangan seorang pria yang rela menjadi bumi agar orang yang dicintainya bisa menjadi langit. Ia kini memiliki segalanya, namun hatinya kosong melompong. Zidane akhirnya berhasil menenangkan dirinya.
Ia mengakhiri telepon dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada sang dokter. Ia menatap gerobak sederhananya, bukan lagi sebagai simbol kemundurannya, melainkan sebagai monumen kemenangannya. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya, bukan dengan rasa iri, tapi dengan tatapan seorang pejuang yang siap merebut kembali arenanya. Malam itu, roda kehidupan benar-benar telah berputar. Zahra menempuh jalannya dalam kemewahan yang hampa, dibayangi penyesalan abadi. Sementara Zidane, dengan hati yang lapang dan jiwa yang diperkaya oleh cinta, siap untuk memulai lembaran baru. Ia akan membangun kembali karirnya dari nol, bukan lagi di atas fondasi ambisi duniawi, melainkan di atas fondasi paling kokoh yang pernah ada, cinta sejati seorang anak untuk ibunya. Dan dari fondasi itulah, ia akan membangun sebuah mahakarya kehidupan yang jauh lebih megah dari gedung manapun yang pernah ia rancang. 2 tahun kemudian, di sebuah lahan yang luas dan asri di pinggiran Jakarta, suasana penuh haru dan kebahagiaan begitu terasa. Puluhan tamu undangan bertepuk tangan dengan meriah. Di panggung utama, di acara peletakan batu pertama sebuah proyek besar, berdirilah seorang pria yang tampak begitu gagah dan berwibawa dalam balutan kemeja batiknya. Pria itu adalah Zidane Pratama, pendiri sekaligus arsitek utama dari Amana Desain, sebuah firma arsitektur yang namanya mulai meroket karena desain-desainnya yang tidak hanya indah, tapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Proyek yang sedang ia resmikan hari ini bukanlah sebuah mal mewah atau apartemen pencakar langit, melainkan sebuah panti werda atau panti jompo berkonsep modern yang ia rancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi para lansia. Ini adalah proyek dari hatinya. Di barisan kursi paling depan, duduklah seorang wanita parubaya yang wajahnya memancarkan kebanggaan yang tak terhingga. Ibunya, kini sehat walafiat, menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, terparkir dengan rapi di sudut area pameran, sebuah gerobak tua bertuliskan, telur gulung juara. Gerobak itu sudah tidak lagi dipakai untuk berjualan, namun Zidane selalu membawanya ke setiap momen penting dalam hidupnya, sebagai monumen pengingat akan sebuah pengorbanan, cinta, dan dari mana ia berasal. Zidane telah menemukan kesuksesan sejatinya, sebuah kesuksesan yang dibangun di atas fondasi bakti dan restu seorang ibu. Di saat yang bersamaan, di dalam sebuah mobil mewah yang terjebak kemacetan tak jauh dari lokasi itu, seorang wanita menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Zahra, yang kehidupannya tetap bergelimang harta, tak sengaja membuka sebuah portal berita online. Sebuah artikel utama dengan foto Zidane yang sedang tersenyum di acara pagi itu menjadi sorotan utama. Judulnya terpampang dengan jelas, Arsitek Hati, Kisah Zidane Pratama, dari gerobak telur gulung hingga merancang panti werda impian. Doni, yang duduk di sampingnya, sibuk menggerutu tentang kemacetan sambil membalas email bisnis. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setetes air mata jatuh dari pelupuk mata Zahra, membasahi layar ponsel yang menampilkan wajah pria yang pernah ia sia-siakan. Ia menatap wajah Zidane di foto itu, wajah yang kini memancarkan kedamaian yang tak akan pernah bisa ia beli dengan uang manapun. Itulah permata yang tak akan pernah bisa ia miliki kembali.